Masa remaja merupakan masa transisi atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Di masa ini merupakan fase pencarian jati diri bagi mereka, di mana mereka ingin mengetahui segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, termasuk mencoba hal-hal baru seperti ikut terjun langsung dalam berbagai aktivitas dan pergaulan. Namun, jika pergaulan tanpa pengawasan adalah menjerumuskan, salah satu tindakan yang merupakan dampak pergaulan yang tidak sehat adalah seks bebas. Yang menjadi masalah adalah ketika pendidikan seks atau edukasi seks tidak ditanamkan sedini mungkin. Pada kenyataannya, orang tua sebagai seseorang yang paling dekat dengan anaknya masih merasa tabu untuk membicarakan seksualitas dengan anaknya, yang menjadikan hubungan antara orang tua dan anak ketika membicarakan masalah seksualitas menjadi jauh. Akibat rasa ingin tahu anak yang tinggi dan pengetahuan orang tua akan edukasi seks yang kurang menjadikan anak tersebut berpaling untuk mencari sumber informasi yang tidak valid yang mengantarkan ini pada permasalahan baru, yakni mereka mencobanya secara langsung dan terjerumus pada seks bebas. Tujuan dari pendidikan seksual sendiri bukan untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan ingin mencoba hubungan seksual antara remaja, tetapi untuk mempersiapkan remaja agar mengetahui tentang seksualitas dan konsekuensinya jika dilakukan tanpa mematuhi aturan hukum, agama, dan adat istiadat, serta mental dan materi kesiapan seseorang. Urgensi dari adanya pendidikan seks pada pendidikan karakter, yakni sebagai antisipasi agar tidak terjadinya suatu penyimpangan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui pendidikan ini, kami ingin melihat lebih lanjut mengenai peran pendidikan seks sebagai upaya mencegah perilaku seks bebas di kalangan remaja, khususnya mahasiswa. Kami juga ingin mengetahui bagaimana perspektif dan pengalaman remaja mengenai pendidikan seks yang mereka terima, karena sedikit atau banyak pendidikan seks yang diberikan akan memberikan pengaruh kepada perubahan wawasan dan sikap seseorang terhadap upaya menjaga kesehatan organ reproduksi dan menghindari bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, terdapat 8% responden remaja menganggap bahwa pernikahan seks itu sebagai hal yang tabu. 12% responden remaja menganggap bahwa pernikahan seks itu sebagai hal yang mungkin tabu dan juga mungkin tidak tabu. Dan 80% responden remaja menganggap bahwa pernikahan seks itu sebagai hal yang tidak tabu. Itu artinya, mayoritas remaja sudah menganggap bahwa pernikahan seks itu sebagai hal yang positif. Artinya, mereka tidak hanya memikirkan untuk mengetahui cara melakukan seksual saja, melainkan jauh dari itu, seperti untuk mengetahui dampak-dampaknya dan juga agar mereka terhindar dari seks bebas. Keluarga, sekolah, dan juga masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan edukasi seks kepada anak mereka. Tetapi, realitanya remaja saat ini mendapatkan informasi seksual dari internet, majalah, koran, dan lain sebagainya. Karena keluarga, masyarakat, dan sekolah menganggap bahwa pernikahan seks itu sebagai hal yang tabu. Mereka cenderung menutup-nutupi akan hal tersebut, dan yang boleh membicarakan itu hanya orang dewasa yang sudah menikah saja. Padahal, remaja saat ini membutuhkan informasi itu agar mereka tidak salah arah dan agar mereka terhindar dari seks bebas. Kemudian, pendidikan seks itu dapat diberikan kepada anak dengan ditanamkan nilai, norma, agama, dan tuntutan karakter warga negara Indonesia. Penelitian yang telah kami lakukan memperoleh hasil bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 65% responden sangat setuju bahwa perilaku seks bebas pada remaja merupakan akibat dari kurangnya edukasi seks. Seperti yang telah kita ketahui, peningkatan hasrat seksual pada remaja membutuhkan cara atau sarana untuk disalurkan sehingga memberi kepuasan bagi individu yang melakukannya. Hal tersebut mendorong para remaja yang belum dibekali pengetahuan tentang seks akan melakukan cara apapun termasuk seks di luar nikah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya tersebut. Oleh karena itu, pendidikan seks sangat penting untuk diajarkan pada remaja sebagai salah satu bekal dalam menghadapi perkembangan seksual yang mereka alami. Pendidikan seks ini mengajarkan dan memberi pengertian serta menjelaskan masalah-masalah perihal seks, naluri, dan perkawinan kepada anak semenjak akalnya mulai tumbuh dan siap memahami hal-hal mengenai seks dan perilaku tidak bertanggung jawab. Dengan mengetahui dan memahami dampak yang akan terjadi apabila mereka melakukan seks di luar nikah, maka mereka dapat lebih berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan lawan jenisnya.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang di dalamnya bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan tujuan bangsa Indonesia, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu dari sinilah di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya memberikan edukasi terhadap peserta didik khususnya anak usia dini terhadap kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di masyarakat, khususnya kesenjangan terhadap kejahatan seks bebas. Adanya pemberian edukasi seks melalui pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan diupayakan untuk supaya anak sedini mungkin mampu mengetahui bahaya terhadap kasus ini sesuai dengan cakupan edukasi yaitu mengacu kepada usia anak. Karena pada dasarnya edukasi seks ialah suatu permasalahan yang harus diperhatikan serta penting untuk dikenalkan kepada anak. Proses penelitian kami dimulai dengan mencari penerbit jurnal yang sesuai untuk menerbitkan penelitian kami. Setelah mencari dan menemukan beberapa, kami memulai dengan mengambil template artikel dari penerbit tersebut dan membuat bagian pendahuluan. Setelah itu kami membuat beberapa instrumen yang kami butuhkan untuk penelitian, yakni 11 pertanyaan mengenai pendidikan seks pada mahasiswa dan hubungannya dengan civic disposition melalui media Google Form. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan tersebut kami ajukan kepada objek penelitian kami, yakni 100 mahasiswa Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang kami sedang dalam tahap menyusun dan memasukkan pembahasan mencakup data hasil penelitian ke dalam artikel. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.